Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat jam 8 malam waktunya buat kamu nonton Nightmare Side Testing Mystery di YouTube channel Arden Radio. Dan malam hari ini spesial banget, Dimasta bakalan ngobrol-ngobrol sama seorang perempuan yang cantik dan profesinya ini luar biasa sekali. Dimana saya nggak sempat berpikir ya bahwa di profesi ini tuh ternyata ada gangguan-gangguan makhluk-makhluk halus juga. Wah, penasaran kan profesinya apa dan kayak gimana ceritanya? Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Arden Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, komen jika kamu suka video ini. Dan jika kamu punya pengalaman yang sama dengan tema Nightmare Testing Mystery malam hari ini, kamu boleh share juga di komen. Dan satu lagi, ingat, jangan nonton Nightmare Testing Mystery ini sendirian. Nah, malam hari ini sangat spesial banget. Pengennya sih syutingnya langsung di lokasinya ya. Cuman kayaknya tidak memungkinkan kalau misalnya saya syuting di pesawat terbang ya kan. Karena malam hari ini yang diundang di Nightmare Testing Mystery adalah seorang pramugari. Ada Nina. Selamat malam Nina. Selamat malam Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas apa kabar? Sehat alhamdulillah. Cuman udah lama banget gak terbang ya kayaknya. Iya, karena corona sih. Iya, karena corona, karena pandemi ini lumayan berpengaruh juga ya untuk industri maskapai penerbangan ya. Sangat berpengaruh sih Mas. Sangat berpengaruh. Berarti kamu sekarang masih jadi pramugari atau gimana sekarang? Enggak sih, aku udah berhenti sekitar 7 bulan yang lalu. Oke, berarti pas pandemi ini kamu berhenti dulu. Pandemi. Oh, karena bingung juga ya mau terbang kemana kan saat itu ya, masih tertutup dan lain-lain. Betul. Nah, ini yang bikin agak sedikit lumayan kaget ya. Jadi Nina ini ngirim email ke Nightmare Side, dibilang katanya saya pramugari dan punya banyak pengalaman dan pengen cerita-cerita nih di Nightmare Side. Iya, betul. Ini menarik loh, karena nggak kepikiran sama sekali pramugari di atas pesawat terbang yang terbang gitu di udara, ternyata ada kejadian-kejadian mistisnya, seremnya. Iya, karena pasti kan orang-orang nyangkanya di pesawat tuh fine-fine aja ya Mas. Padahal sebenarnya kita juga ngalamin beberapa kejadian horornya. Nah, kayak gitu. Ini seru banget sih. Tapi sebelumnya kamu udah berapa lama nih jadi pramugari nih, Nina? Kalau sama training hampir 4 tahun, tapi 4 untuk tahun terbangnya 3 tahun. Terbang 3 tahun. Oke, berarti udah terbang kemana-mana dong ya? Ya Mas, udah keliling Indonesia aja sih. Udah keliling Indonesia ya. Saya Iya. aja belum, dia udah loh. Pengen loh. Ini sedikit ya. Yang paling menarik kalau di Indonesia kota di mana sih? Aku sih paling seneng Yogyakarta sih Mas. Jogja. Kenapa? Karena di sana tuh murah-murah, terus kulinernya banyak, sama orangnya ramah-ramah. Wisatanya juga banyak. Bener sih. Kayaknya harus ke Jogja deh. Ayo. Butuh liburan ya Mas. Butuh liburan nih kayaknya nih. Ya ampun. Ya udahlah, sabar dulu lah ya sekarang ya. Karena katanya kan sekarang juga udah mulai dibuka ya untuk penerbangan beberapa lah ya dengan protokol kesehatan tapi tetap. Nah, sekarang balik lagi di Nightmare Testing Mystery karena kita mau ngomongin yang serem nih ya. Mungkin boleh dimulai deh dari Nina nih. Pengalaman seremnya yang mungkin dari yang ya sedikit bikin merinding sampai yang serem banget deh. Oke. Ini yang pertama mau diceritain apa nih? Aku mau ceritanya dari yang serem banget deh ya Mas. Boleh. Yang serem banget ya. Oke. Iya. Jadi di perusahaan aku kemarin itu ada salah satu pesawat yang kode registrasinya tuh terkenal angker. Oh gitu. Contohnya PKABC lah ya, misalnya nama pesawatnya tuh itu. Kenapa? Kok terkenal angker deh? Jadi setiap kita terbang pakai pesawat itu tuh selalu ngalamin kejadian horor dan itu udah pasti, gak mungkin enggak. Oke, tapi gitu. Ini cuma teman-teman kru aja yang tahu. Iya. Oke, jadi teman-teman kru tahu kalau pesawat ini dengan kode pesawat ini udah pasti angker nih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba keluar jadwal terbang nih, terus ada kode pesawatnya misalnya PKABC ini, kita tuh kayak udah siap buat uji nyali gitu. Oh, oke, fine gitu. Oh. Kayak gitu. Keren nih. Maksudnya keren kayak wow, ternyata ada yang kayak gitu. Seru. Dan kebetulan kamu dapat jadwal penerbangan pesawat itu. Pakai pesawat itu. Oke.
Dulu sih waktu sering dengar ceritanya kayak belum percaya Mas, sampai akhirnya aku ngalamin sendiri. Dan anehnya tuh pesawat ini selalu dipakai tiap malam, jadi nggak pernah dipakai buat penerbangan siang atau sore gitu. Selalu malam? Selalu untuk penerbangan ngalong kalau sebutannya tuh. Itu di jam berapa sih kalau malam tuh? Kalau ngalong tuh sekitar dari jam 11 atau jam 1 malam sampai subuh jam sampai 5. Subuh. Oke, penerbangan malam ya. Itu domestik ya? Iya, domestik. Waktu itu kamu kemana? Ke Papua Mas. Ke Papua. Lumayan jauh ya dari Jakarta? Dari Cengkareng ya, Jakarta. Dari Cengkareng. Oke, terus? Nah itu penerbangan tuh kan 5 jam. Jadi waktu itu tuh kita habis selesai servis penumpang nih. Habis selesai servis kita langsung yang istirahat kan biasanya. Cuma kalau di pesawat itu tuh kita nggak pernah berani tidur, nggak pernah berani ke toilet. Jadi mending nahan terus akhirnya ke toiletnya pas landing. Serius sampai segitunya? Ngeri soalnya Mas. Berarti sih cerita tentang pesawat kode ini tuh turun temurun ya? Iya betul. Dari dulu berarti ya. Jadi dulu. pas kamu training apa segala macam dikasih tahu. Udah dikasih tahu. Ini pertama kali naik pesawat itu apa enggak pas kejadian ini? Itu sih kalau yang serem banget tuh pas kedua kali. Kedua kali. Oke, siap lanjut. Jadi waktu itu kita habis selesai servis, terus tiba-tiba ada suara announcement. Biasanya kan kalau announcement tuh selalu dimulai dengan ngomong para tamu kami yang terhormat, selalu kayak gitu kan. Oke. Nah ini enggak Mas. Jadi tiba-tiba ada suara sepatah kata doang. Dia tiba-tiba ngomong kembali ke tempat duduk, tapi pelan banget. Jadi kayak slow motion gitu loh. Kembali ke tempat iya, duduk. Tiba-tiba gitu. Terus kita yang lagi istirahat di belakang akhirnya saling lihat dan nyangka itu tuh pramugari yang bagian depan yang ngomong gitu. Kita langsung saling lihat, hah, kok ngomong gitu doang gitu kan. Terus gak lama kemudian tiba-tiba ada telepon dari depan. Kita diomelin lah Mas sama senior yang depan. Kata mereka, kalian ngapain sih announcement gak jelas banget, katanya cuma ngomong kayak gitu doang. Oke. Kayak gitu. Terus padahal kalian gak ngomong sama sekali. Enggak ada yang ngomong. Suara perempuan. Iya, suara perempuan. Kembali ke tempat duduk. Dan itu pelan banget. Pelan banget. Kembali ke tempat duduk. Kayak gitu doang Mas. Semua denger dong. Iya, semua denger. Kayak gitu. Merinding gue. Iya Mas. Nah habis itu kita langsung jelasin, loh Mbak, kita nggak announcement, malah kita nyangkanya pramugari yang bagian depan loh. Kita kira Mbak yang ngomong. Terus ya udah ke depan sekarang, katanya gitu. Ternyata pas kita jalan ke depan itu penumpang sebagian ada yang bangun kan, yang pas penerbangan malam itu. Terus tiba-tiba nanya, Mbak maksudnya apa tadi kembali ke tempat duduk, katanya gitu. Itu sebelum berangkat? Enggak, kita udah di atas. Udah di atas? Ya, udah di atas. Udah di atas. Terus kita langsung yang bilang, oh mohon maaf Bapak tadi kesalahan sistem. Kita jawabnya kayak gitu aja kan. Nah terus pas kita ke depan akhirnya kita jelasin ke Mbaknya, kalau Mbak sumpah kita nggak ada yang announcement sama sekali gitu-gitu. Terus kita jelasin. Terus kita langsung yang ngerti, oh oke. Berarti kita diisengin Mas kayak gitu. Kejadian di pesawat itu ya. Kayak gitu. Kembali ke tempat duduk. Untung udah duduk nih gue. Itu kejadian pas lagi di atas ya? Di atas Mas, betul. Oh, jadi udah penerbangan, semua udah duduk santai, mungkin ada yang lagi berdiri beresin apa, tiba-tiba kembali ke tempat duduk dan ternyata nggak ada yang ngomong. Oke. Tapi akhirnya tahu nggak sih sebenarnya ada apa sih dengan pesawat itu atau rumornya? Kalau dengar-dengar sih Mas, katanya dulu tuh pernah ada yang meninggal pas lagi penerbangan. Pramugarinya? Enggak, bukan. Penumpang. Kayak gitu. Jadi akhirnya angker lah di situ. Oke. Ngeri sih emang kalau udah dengar suara gitu. Tiba-tiba ada yang ngomong gitu terus gak ada orang. Terus apa lagi nih? Itu yang berupa suara. Kalau yang berupa apa sih, penampakan nih? Itu di pesawat yang sama? Iya, di pesawat yang sama. Oke. Di PKABC ini. Oke, gimana? Jadi kalau yang berupa penampakan, waktu itu kita lagi servis. Tapi ini bukan aku sih yang ngalamin, ini teman aku ya. Teman aku dia yang ngalamin. Jadi pas kita lagi servis tuh kan kalau di tengah pakai troli ya Mas. Nah kalau pas kita ngambil makanan tuh kan kelihatan ya si dapur pesawat di belakang tuh pasti nembus kan, kelihatan. Jadi pas si teman aku lagi ngambil makanan, nah kebetulan teman aku ini bisa lihat. Agak sensitif ya. Okay. Jadi pas dia lagi ngambil makanan, dia tiba-tiba lihat sosok cewek lagi duduk di dinding dapur.
dinding dapur. Dan kakinya tuh lagi yang kayak goyang-goyang gitu, lagi ayun-ayunan gitu loh mas. Kakinya. Wah, kuntilanak. Aku nggak tahu sih berupa kuntilanak atau bukan. Sosoknya gitu. Okay. Cuma, nah si teman aku ini tuh nggak berani nyerita mas. Jadi abis dia lihat tuh dia pendem sendiri sampai akhirnya ada penumpang. Jadi penumpang tiba-tiba ke belakang dan dia nanyain, Mbak, kok tadi ada pramugari, tapi kok nggak sopan banget dia duduk di sini katanya. Tempat yang sama di dapur. Di dapur pesawat. Kok dia duduk di sini dan diurai rambutnya panjang katanya, tapi pakai seragam pramugari. Pakai seragam pramugari. Ya kayak gitu mas. Wow, ngeri loh. Rambutnya, berarti penumpang ada yang ngelihat itu ya? Iya ada. Terus kenapa ini ada yang diurai rambutnya, nggak sopan ya duduk di atas? Iya. Sampai akhirnya teman aku ini berani buat ceritain. Oh iya mbak, jadi sebenarnya tadi pas lagi servis aku ngeliat katanya gitu-gitu. Terus ternyata pas kita keluar dari pesawat, kita kan ceritain nih ke pilot. Dan pilot aku juga bisa lihat. Akhirnya pilot aku bilang gini, udah itu emang penunggunya. Sampai kita tadi keluar pesawat pun si cewek ini tuh ikutin katanya mas sampai di pintu pesawat ngeliatin kita berdiri. Kayak gitu. Ngeri ya. Ngeri. Itu sampai wujudnya kelihatan gitu dan pakai baju pramugari juga. Iya, itu sih yang berupa penampakan. Suara penampakan. Terus penerbangan malam itu jadi satu hal uji nyali ya kalau udah dapat si pesawat ini dengan registrasi itu. Dan kalau misalnya cerita yang lainnya nih, mungkin kalau dari penumpang kan tadi ada yang lihat ini, ada lagi nggak sih penumpang yang ngerasain juga ternyata hal yang sama atau sempat dapat cerita aneh nih? Kalau penumpang sih jarang mas, tapi kalau yang si itunya nyamar jadi penumpang juga pernah beberapa kali juga. Jadi ada penumpang yang ternyata bukan manusia. Iya betul. Itu kelihatannya gimana dia tiba-tiba duduk? Jadi kayak kita tuh kan sebelum penerbangan sering hitung jumlah penumpang nih. Oke, checker ya. Kayak misalnya jumlahnya tuh misalnya 143. Tapi pas kita ngitung itu malah 144. Oke. Jadi lebih satu. Dihitung ulang nggak? Ya, jadi gini, misalnya ada petugas darat nih. Mbak gimana, berapa jumlahnya? Terus kita jawab 144 mas. Enggak mbak, ini aktualnya 143, coba hitung lagi. Kita hitung lagi, itu tetap 144 mas. Sampai akhirnya kita coba change crew ya, yang ngitungnya tuh ganti kru lain dan jumlahnya tuh selalu 144, tapi giliran petugas daratnya yang ngitung itu 143. Ada di mana dia ya? Jadi kayak emang seneng nggak isengin pramugarinya. Oke. Berarti itu nggak kelihatan seperti makhluk halus ya, berarti dia duduk aja biasa. Iya. Seperti biasa aja gitu. Nggak hitung terus 4 ternyata kelebihan 1 dan itu sih sosoknya berarti sama ya? Iya, jadi kayak nyerupain kita sih. Maksudnya si yang menyerupai ini mungkin sosok yang sama yang menunggu pesawat itu. Perempuan ini. Wah, selalu di pesawat yang sama. Iya, di registrasi. Ngeri sih. Oke. Aku harus mikir lagi kalau naik pesawat ya. Takutnya gitu juga nih. Tapi jarang sih mas ngisengin penumpangnya. Oh iya. Untung deh. Seringnya ke para krunya nggak isenginnya. Pernah juga tuh mas pas cek cabin. Jadi kalau penerbangan malam tuh kan kita harus cek 20 menit sekali. Anggap aja penumpang tuh penumpangnya tuh lagi nggak penuh. Jadi kayak cuma setengahnya. Nah pas setengahnya ini tuh kan kita pasti udah tahu ya kursi mana yang kosong gitu. Sampai akhirnya kita pernah cek cabin jam 2:30 dini hari. Terus pas kita lagi cek yang kursi ini tuh kan rasanya kosong nih segini. Ya tiba-tiba aja ada yang nyerupain penumpang tapi dia pucet banget mukanya. Duduk dan kayak cuma tatapan kosong gitu, kayak gitu aja ngeliatin kita lewat. Ngeri banget. Dan kita kayak yang pas cekin cuma yang masa agak buru-buru gitu. Dan itu udah tahu pasti bukan penumpang gitu kan. Pastilah, iya. Karena pucet banget mas.
Perempuan. Wajahnya Tatapannya kosong. kosong. Dia kurus banget kayak Kurus gitu. banget. Rambutnya Panjang. panjang. Kalau dari baju udah nggak merhatiin ya. Enggak sih. Udah Nggak ngeliat bisa itu fokus aja ke udah. sana. Udah deh langsung cabut ya. Wow, berarti ini bukan kamu doang yang ngalamin, teman-teman juga Teman-teman juga ngalamin. banyak. Bahkan sampai ngelihat duduk seperti penumpang, dicek dan lain-lain. Waduh, ngeri juga ya. Ternyata pekerjaan seorang pramugari ini kalau gue rasa sih sangat luar biasa ya. Karena ketika naik pesawat itu kita harus sudah siap dengan segala apapun yang ada di sana, gitu kan. Dan yang pasti ngejagain juga. Ditambah ini ada hal-hal begini ya kan. Dan kita nggak boleh panik kan, Nggak Mas? boleh panik, benar Iya, benar betul. benar. Terus pas kalau ngelihat gitu biasanya apa? Nggak diceritain dulu, ditahan dulu, atau lari atau kabur atau gimana sih? Yang pasti Yang kalau udah-udah. kalau kita lagi di pesawat itu pasti harus ditahan, Mas. Mm-mm. Karena takutnya kan kalau kita nyerita di tempat itu, Mm-mm. takutnya malah diisengin yang lebih ngeri Lebih, kan. Oke. Itu jadi kita tahan dulu, nanti pas udah nyampe hotel biasanya kita langsung yang sharing Cerita-cerita, ya. sharing. Oke, ini nggak bisa teriak juga ya pas lihat itu ya. Bisa. Harus ditahan ya. Bayangin Betul. kalau lagi tidur mungkin penumpang lihat, kalian itu orang panik semua. Iya. Wow, lumayan berat sekali ya ternyata. Jadi pramugari. Asli. Biasanya pendidikan berapa tahun sih kalau jadi pramugari? Sekitar 6 bulan, Mas. 6 Kalau untuk pendidikannya 6 bulan. bulan. Mm-mm. Terus apa yang akhirnya ya, membuat kamu ingin jadi seorang pramugari saat itu? Udah cita-cita sih, Mas. Oke. Karena aku orangnya emang seneng traveling yang pertama. Jadi seneng ya kerjaan yang pindah-pindah yang kayak gitu. Terus orangnya seneng ketemu orang baru kerjaannya tuh. Oke. Biar gak monoton gitu, nggak Ngobrol apa ngebosenin. sana sini ya. Nah itu kalau tadi di pesawat, kalau di luar pesawat nih kan kamu banyak ke tempat-tempat nih, ya kan. Datang kemana. Ada kejadian juga nggak sih di tempat yang kamu datengin nih? Misalnya di hotel kah, atau di mana gitu, atau di bandara bahkan. Paling di mes dulu sih ya, Mas. Di mes. Mes pramugari. Mes pramugari. Iya. Oh. Dia ada mesnya khusus. Ada. Itu di mana tuh biasanya? Di Tangerang. Di Tangerang. Oke. Itu semua pramugari atau gimana? Iya, semua pramugarinya, Oke. Mas. Terus? Kalau ini ngeisengin pramugari dan driver biasanya. Jadi kan kita tuh kalau misalnya mau terbang tuh naruh koper di depan mes. Nah, aku pernah dengar cerita dari driver aku. Jadi dia lagi ngejemput malam-malam nih. Ada yang naruh koper. Biasanya kan kalau ada yang naruh koper, driver tuh langsung nyamperin kan. Ya. Ternyata pas disamperin, kopernya tiba-tiba hilang. Padahal kelihatan. Pas dari jauh kelihatan ada koper, tapi nggak ada. Tapi nggak ada. Kayak gitu. Iseng banget. Kamu pernah diisengin apa? Kalau aku, aduh ini sompral banget sih, Mas. Jadi waktu itu malam Jumat. Malam Jumat tuh aku nyanyi terus direkam-rekam. Nyanyi, oke. Aku rekam, terus pas aku dengerin, tiba-tiba ada suara keduanya. Dan itu cempreng banget, Mas, suaranya. Kayak gitu. Waktu itu kamu lagi nyanyi biasa aja sendiri di kamar Iya, gitu? sendiri di kamar. Rekam-rekam. Terus aku, ya udah kan aku rekam, tiba-tiba ada suara kedua. Pas aku denger lagi, aku langsung yang teriak, kaget, aku banting pintu, aku lari keluar. Terus aku tuh pengen mastiin gitu, ini aku doang yang denger atau enggak. Akhirnya aku upload di Instagram, dan ternyata orang-orang juga denger. Masih ada gak sih sekarang? Enggak, udah gak ada, udah ngeri lah, Mas. Udah dihapus? Udah. Di Instagram udah gak ada? Gak ada. Oh, kamu posting story gitu? Iya, di story. Ada kali di arsip. Gak ada. Coba dong main lihat. Gak ada, Mas. Nyanyi apa waktu itu? Aduh, lupa. Oh, dia ngikutin. Pas awal-awal terbang itu 2017. Oh, 2017. Oh, udah lama banget ya. Jadi kamu nyanyi terus dia ngikutin. Di belakang suaranya cempreng. Iya, cempreng, suara cewek. Wah, serem banget ya. Iya. Ngeri deh. Oke, di mes itu ya. Oke, kalau di luar kota deh, aku juga pengen tahu nih. Di luar kota Atau di kota mana pernah dapat kejadian serem juga nggak pernah sih? di hotel, Mas. Di hotel. Daerah mana tuh? Papua. Oke. Itu gimana? Jadi di Papua itu kan masih sepi ya, Mas, masih banyak hutan gitu. Nah, si hotelnya tuh depan hutan. Oke. Persis depan hutan. Jadi waktu itu aku lagi masuk. Pas masuk hotel tuh, oh ya, jadi
kalau ada penerbangan ke sini tuh pasti mereka nggak pernah berani tidur sendiri si krunya. Jadi selalu minta, ayo dong kita tidur berdua, bertiga malah kayak bareng gitu. pramugari semua gitu. Berarti hotelnya selalu sama kalau Iya, selalu sama. kalau untuk pramugari gitu. Oke, terus. Jadi penerbangan ke Jayapura lah ya Mas. Jadi ke Jayapura ini tuh paling ditakutin karena hotelnya juga lumayan terkenal. Jayapura sama ada juga tuh ke Balikpapan. Balikpapan juga sama. Oke. Gak usah disebutin ya Mas nama Ya, hotelnya kan. nggak usah. Iya. Jangan. Oke, di situ aja ya. Di situ. Jadi di sana tuh waktu itu kan ada salah satu teman aku, bukan aku sih yang ngalamin Mas. Teman aku dia lagi tidur sendiri di hotelnya. Terus pas dia mau mandi, tiba-tiba di kaca tuh kan ada embun. Suka kayak gitu kan, ada embun. Nah itu tuh Kaca jendela berarti. bukan jendela. Kaca Suka kamar ada, mandi. Oh, cermin berarti Iya, ya. suka ada pembatas gitu kan. Itu ada apa, telapak tangan anak kecil. Kayak gitu. Itu jelas banget. Jelas banget. Dan akhirnya di situ kita temen aku langsung minta ganti kamar. Oke. Kayak gitu. Makanya di situ nggak boleh sendiri ya. Gara-gara banyak cerita-cerita pasti kan. Iya. Takutlah tidur sendiri bareng-bareng gitu. Serem. Kalau yang di Jayapura tuh kayak kita naruh botol minum nih depan TV. Botol minum yang gede gitu loh. Iya, seliter gitu. Terus nanti tuh tiba-tiba dia misalnya airnya sedikit lagi, tiba-tiba kayak ngeremes sendiri gitu loh. Gitu. Si botol plastiknya. Iya. Tiba-tiba ada yang ngeremes. Iya kayak gitu. Kayak gitu. Wow. Itu kelihatan. Jelas. Maksudnya Iya, pas jelas. kelihatannya pas lagi keret gitu atau pas dilihat udah gitu. Enggak. Bener-bener kelihatan lagi gitunya. Lagi gininya kelihatan. Dan untungnya aku sama teman aku tuh lagi berdua kan di kamar. Jadi kayak yang mau takut juga ya udahlah gitu, selama kita nggak macem-macem. Jadi ya mungkin itu kayak ngasih apa, sinyal aja kalau di situ tuh ada mereka mungkin. Jadi kalian berdua tuh lihat itu. Terus gimana? Ini aja ngelihat gitu. Ya mau teriak juga takut Mas. Pas ambil selimut gini ya. Iya, dan tidur pasti nutupin pakai selimut. Waduh, Jadinya. serem juga ya. Itu sampai ngelihat si botol, bayangin insan muda yang lagi nonton ini. Kau bayangin botol seliter udah dikit lagi. Tiba-tiba ada yang remes gitu botolnya di depan mata kamu sendiri, kamu ngelihat gitu. Ngeri banget. Aduh, kalau kamu sendiri pernah ngelihat sosok-sosok kayak gitu nggak? Kalau ngeliat sih jarang Mas, paling kayak ngerasain keberadaannya aja sih. Oke, ngerasain ya. Ngerasain udah lumayan sering lah ya. Amit-amit deh Mas kalau ya. lihat. Nggak mau. Tapi belum pernah sama sekali ya. Belum sih. Paling yang suara itu serem banget sih. Harap duduk itu ngeri banget. Dan slow banget, ngomongnya slow motion banget. Oke. Sampai akhirnya apa sih yang membuat kamu bertahan jadi seorang pramugari di saat ya mungkin di penerbangan ada ini itu cerita dan segala macam. Terus juga kan berarti kalau kamu jadi pramugari, yang aku tahu sih kayak udah siap juga ya untuk nyawa dan lain-lain gitu kan kalau ada apa-apa. Nah, apa sih yang akhirnya membuat kamu bertahan saat itu jadi pramugari? Kan pasti dari sebagian orang tuh kayak suka mikir, ih nggak takut apa jadi pramugari, kan suka ngomong kayak gitu ya Mas. Iya. Tapi sih kalau aku punya pemikiran, selama kita hidup di dunia tuh kan udah ada yang ngatur gitu kan. Kapan kita meninggal, gimana cara kita meninggal, jadi kayak yang udah pasrah aja gitu. Mau dimanapun itu ya udah siap lah berarti ya. Udah siap. Aduh, luar biasa sih. Keren. Tepuk tangan dong guys. Ini satu hal yang luar biasa sih. Aku belum pernah ngobrol kayak gini sama seorang pramugari yang ternyata di pesawat loh ada jurig ya. Serem banget. Mas Dimas kalau ke toilet pesawat suka ngeri gak sih? Karena ukurannya yang kecil. Kadang. Karena aku kayak suka begini. Takut jatuh. Nah di pesawat itu tuh kadang diisengin, si flashnya tuh dinyalain terus. Flash toiletnya dinyalain terus, kalau nggak diketuk-ketuk gitu. Jadi kita kayak nggak berani gitu kalau masuk
toilet pesawat di registrasi yang tadi Yang itu. tadi itu. Oh, suka gisengin juga ya pesawat. Takut ya. tiba-tiba kita kekunci di ruangan kecil terus gak bisa keluar, kan ngeri juga ya Mas. Iya. Takut sih. Takut Kayak sih. gitu. Iya, takut. Sempet sih aku kayak ngerasa ya aku takut aja gini sih. takut jatuh. Kayak Oke, gitu. menarik sih. Berarti ini jadi satu pengalaman yang baru sih kalau dari Dimas sendiri ya. Dengar cerita ini, mungkin insan muda juga akhirnya baru tahu bahwa wow, pekerjaan seorang pramugari ini sangat luar biasa loh. Banyak resiko yang harus dia alamin dan ternyata di balik itu ada hal-hal mistis seperti ini gitu kan. Tapi gara-gara ya pandemi kemarin akhirnya harus ada yang terdampak juga, salah satunya Nina nih ya kan. Iya. Berarti masih kangen untuk jadi pramugari ya? Kangen banget Mas. Oke, berarti next masih Iya. jadi pramugari juga kan? Kalau corona udah beres pengen balik lagi ke sana. Pengen balik lagi untuk terbang. Wow, seru. Aku juga pengen jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota, gitu, naik pesawat. Ya, siapa tahu bisa ketemu nanti pas di Iya. kabin. Zinina ini register ini bukan ya? Takut aja gitu. Sayang sekali Mas, kebetulan ini pesawatnya, deng. Ya, pesawat uji nyali di sana seru juga sih. Oke, terakhir deh kalau dari bandara sendiri ya, itu kan banyak orang-orang dan lain segala macam gitu. Ada cerita serem juga nggak sih kalau di bandara? Kalau bandara jarang sih Mas. Jarang ya? Karena sebenarnya walau itu udah malam, si petugasnya tetap banyak. Rame lah ya, Karena kan shift-shiftan kan kalau di terang bandara. juga ya kan. Betul. Mes itulah yang serem ya. Iya Mas. Mes serem. Kalau di Bandung sendiri, kamu orang Bandung asli kan? Bandung asli. Apa sih yang pernah kamu alami di Bandung, ada nggak? Atau dengar cerita serem apa? Di Bandung sih paling orang yang jin yang nyerupain kakak teman aku. Oke, di rumah itu Pernah di rumah. nyerupain. Terus gimana itu? Jadi waktu itu kita zaman aku sekolah nih ya Mas. Kita maghrib bayangin nyeritain adik kelas yang meninggal. Kayak gitu. Jadi kita nyeritain yang horor-horor, nyeritain orang meninggal. Terus gak lama tuh si lampu rumah tuh mati. Sompral sih. Terus? Nah abis mati listrik, tiba-tiba kakaknya temen aku ini lewat kamar kita. Dan aku tuh dengan polosnya nyapa, kata aku tuh gitu. Tapi nggak dibales Mas senyum aku tuh. Oh, dia langsung aja. Jadi dia cuma lewat yang ngeliatin gini doang, kayak gitu doang. Oke. Nah tapi aku nggak curiga. Dia masuk ke kamar berarti. Aku nggak curiga, aku cuma ngerasa, ih kok nggak dibales gitu kan senyumnya. Sombong gitu. Ya. Kayak gitu. Terus kita ngobrol lagi, mati listrik lagi untuk kedua kalinya. Nah pas yang kedua kali ini tuh kita udah ketakutan, aku sama temen aku. Akhirnya kita turun ke lantai bawah. Pas turun tuh ngumpul kan, aku, temen aku sama uaknya. Terus tiba-tiba aku nanya lah, loh Wak, itu kok AA gak ikut turun? Dan jawaban Uak, AA turun gimana, AA belum pulang, katanya gitu. Iya. Yang kamu lihat siapa? AA belum pulang ya? AA belum pulang, jawabannya kayak gitu. Siapa yang kamu lihat itu? Waduh, ngeri, horor. Oke. Wah, cukup menarik cerita-cerita dari Nina malam hari ini. Seru banget Nina, terima kasih. Sama-sama Mas. Terakhir deh aku pengen dengerin nih, karena kangen sama penerbangan ya. Aku pengen dengerin kamu lagi coba apa ya istilahnya tuh namanya? Announcement lah ya. Announcement penerbangan. Aduh malu. Ceritanya flight Ardan. Ya, pesawatnya maskapai Ardan. Kaptennya gue, Dimas. Nama lengkapnya siapa Mas? Dimas Triadityo. Dimas Triadityo. Oke. Nanti aku jadi kapten. Para tamu kami yang terhormat, saat ini kita terbang dalam cuaca yang kurang baik. Kami mohon Anda kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Untuk keselamatan Anda, kami mohon untuk tidak menggunakan kamar kecil sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Terima kasih. Terima kasih atas penerbangan ini bersama Kapten Dimasta di Maskapai Ardan. Terima
Terima kasih semuanya. Dan ini dia penerbangan cuaca untuk Bandung Bali malam hari ini dalam kondisi yang kurang baik, tapi kita akan melakukan perjalanan kurang lebih selama 2 jam menuju ke Bali dalam kondisi yang sangat luar biasa ini. Terima kasih segala macamnya, dan yang pastinya selamat menikmati penerbangan. This is the master captain speaking. Biasanya kan bahasa Inggris ya. Itu bagus ya. Iya, pengen jadi pilot saya. Dia bisa nerbangin pesawat gitu. Nggak pesawat telepon doang ya, pesawat beneran juga. Siap, terima kasih, keren banget, luar terima biasa. kasih, Mas. Nina, semoga bisa ketemu lagi di lain waktu. Iya. Dan yang pastinya insan muda, kalau misalnya kamu punya pengalaman juga nih di pesawat ya, yang serem-serem, kamu bisa komen di bawah. Dan kalau kamu juga punya rekomendasi, kira-kira siapa lagi yang kita undang selain pramugari, mungkin apa dan lain-lain, kamu bisa komen di bawah juga. Kalau gitu sampai ketemu lagi di Nightmare Side Testing Mystery selanjutnya. Terima kasih Nina. Iya, makasih ya Mas. Terima kasih insan muda, dan Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Side Testing Mystery ini sendirian.